Langsung saja kita mulai seperti biasa, to the point saja, nggak usah basa-basi opening omong kosong buang waktu. Hari ini kita masuk pada solusi bagaimana kalau tanaman pertanian kita, Pak, terdampak atau terkena overdosis pestisida. Saya bagi dua ya, pestisida ini saya bagi dua. Yang pertama insektisida, yang kedua itu fungisida atau bakterisida ya. Nanti fungisida dan bakterisida kita pilah, kita bagi. Perlakuannya beda ya. Nggak bisa kita samakan pestisida jadi semua kita sapu rata, nggak bisa. Ilmu itu nggak bisa seabrak-abrak, makanya orang sekolah dari SD sampai profesor ada tingkatan, nggak bisa sekali sekolah langsung pintar semua. Kita bagi dua. Overdosis ini kan banyak yang nanya kemarin kan soal video kita kemarin, solusinya gimana kemarin itu saya kasih tahu Bapak Ibu fitotoksisitas yang terjadi pada tanaman. Jadi kita tanaman rusak bukan karena hama, tanaman rusak bukan karena kutu, tanaman rusak karena kelebihan atau ketakutan petani memberikan pestisida dalam hal insektisida dalam jumlah yang membabi buta. Itu kita belajar kemarin. Makanya Bapak Ibu komentar mana solusinya. Solusinya hari ini karena penjelasannya lebih panjang daripada kemarin. Kalau saya gabung mungkin hari ini baru selesai. Video kemarin Bapak Ibu nonton mungkin baru hari ini selesai karena terlalu panjang. Makanya kita bagi. Solusinya kita bagi dua. Bagaimana kalau kasusnya sudah rusak daun, ya, sudah hangus, sudah kuning, keriting, keriput. Tanaman kalau overdosis pestisida itu hangus dia. Kuning, keriput, keriting seperti digigit tungau atau serangga, menggulung ke bawah, menggulung ke atas dan lain sebagainya. Padahal nggak ada tungaunya, nggak ada trips, aphids, kebulnya, nggak ada. Cuma dia mengkeriting seperti digigit ya. Padahal overdosis. Bagaimana solusinya? Yang pertama, saya harap Bapak Ibu selalu ya harus hadirkan pulpen dan buku untuk mencatat. Jangan pernah lupa. Kalau yang masih lupa-lupa, saya kasih waktu untuk ambil buku dan pulpen untuk mencatat. Buku catatan diskusi kita, kuliah kita. Ambil dan kita mencatat ya. Oke, saya rasa sudah siap semua ya. Kita mulai dari poin pertama, bagaimana kasusnya kalau overdosis insektisida, serangga. Bagaimana? Solusinya itu ada dua. Ya, solusinya ada dua. Solusi pertama, saya langsung kasih bahan-bahan aktif yang langsung bekerja maksimal saja, yang mudah Bapak Ibu dapat. Yang pertama itu cuka apel. Itu yang pertama. Solusi pertama, cuka apel. Ada nggak Pak yang bisa mengalahkan cuka apel? Nggak ada. Nggak ada yang bisa mengalahkan cuka apel. Dalam hal menetralisir atau mengurangi residu pestisida, dalam hal ini insektisida kimia yang berlebih pada daun tanaman maupun dalam tubuh daun tanaman. Catat baik-baik bahasa saya. Saya ngomongnya cepat tapi intinya di dalam situ. Yang menempel di permukaan daun, batang tanaman maupun yang masuk, artinya insektisida yang sifatnya sistemik dan kontak. Kontak itu kan dia cuma menempel di luar aja, insektisidanya nggak bisa masuk ke dalam. Kalau sistemik itu masuk sampai ke jaringan sel tubuh tanaman, masuk lewat stomata dia, ya. Jadi cuka apel bisa mengatasi itu, yang menempel di luar maupun yang ada di dalam daun atau tubuh tanaman. Oke, kita masuk ya lebih dalam. Bagaimana kerjanya cuka apel ini, Pak? Kenapa tadi Bapak bilang tidak ada solusi atau alternatif lain? Ada sebenarnya. Cuka-cuka juga. Apa misalnya? Cuka kayu. Itu alternatif kedua kalau cuka apel tidak ada. Cuka kayu itu lebih ramah dia, lebih aman dia, ya. Tetapi kalau mau bilang efektif ya cuka apel. Produknya seperti ini. Saya ngomong-ngomong dari tadi cuka apel nih, produknya seperti ini. Harganya berapa? Satu botol itu. Satu botol ini cuma 30-an ribu, Bapak Ibu. Isinya 500 ml. Ya, dosisnya berapa untuk tanaman-tanaman yang terkena dampak overdosis seperti itu yang sudah hangus, keriting, kriuk seperti itu? Dosisnya cuma 2 mili per 1 liter air, disemprotkan 1 minggu 2 kali. Bisa 3 hari sekali ya, di rolling seperti itu. Rabu disemprot, Sabtu lagi disemprot. Selesai masalahnya. Seperti itu ya, dosisnya seperti itu. Kalau Bapak Ibu beli, linknya nanti di deskripsi. Bapak Ibu klik saja kolom deskripsi, ada produknya di situ. Tokonya murah, amanah, dan jujur. Kalau tidak, Bapak Ibu hanya cukup sentuh saja layar ini, maka ada produknya di bawah situ. Cuka apel itu kemasan 30-an ribu, itu kemasan 500 mili ya. Kalau misalnya 500 mili satu botol ini 30-an ribu, Pak, kami campur dengan air berapa? 250 liter. Satu tangki saja 20 liter. Ini 250 liter. Artinya berapa tangki itu? Ya, bisa sampai 13 tangki itu, ya. Untuk penyemprotan itu sudah berlebihan. Hanya satu botol 36.000 atau 35.000 rupiah saja. 2 mili kalau kasus parah ya. 2 mili per 1 liter air. Kalau kasus sedang ya 1 mili saja cukup, ya. Bapak Ibu bisa bayangkan satu botol ini efektifnya seperti apa. Nah, terlepas dari semua itu, produk cuka apel ini Bapak Ibu, ini organik ya. Ini organik. Bisa dikonsumsi ya. Jadi bukan hanya untuk tanaman overdosis insektisida. Bapak Ibu ya, kalau lebih banyak ini pakai untuk tanaman lebih ini. Bisa dikonsumsi juga 1 sendok makan per 1 gelas air untuk Bapak Ibu minum. Untuk apa ya? Banyak Bapak Ibu cari aja di Google cuka apel itu. Kalau nggak gini jangan tanya di Google. Bapak Ibu tanya di keluarga atau kerabat dokter, yang dokter memang dokter. Tanya, Pak, bro atau sis atau om, tante atau apa saja, saudara Bapak Ibu yang dokter. Saya dapat informasi dari sisi lain agrikultur, Pak Roni mengatakan bahwa cuka apel ini bermanfaat untuk tubuh kita. Manfaatnya di mana? Nanti dijelaskan satu persatu pada Bapak Ibu sampai kecantikan-kecantikan sekalipun. Dari sehat di dalam sampai kecantikan. Fungsinya cuka apel ini. Makanya dokter-dokter banyak yang mengkonsumsi ini, ya. Jadi bukan hanya untuk tanaman pertanian kita yang overdosis, untuk kesehatan pun bisa. Itu informasinya. Bukan bertele-tele, tapi itu informasi penting untuk Bapak Ibu. Buat apa tanaman sehat kalau Bapak Ibu sakit? Iya kan? Jadi beli produk yang bisa dikonsumsi juga.
Masalahnya di mana? Cuka apel ini punya kandungan apa? Dia ada asam malat di dalam situ, ya. Kemudian dia punya apa? Asam asetat, sekitar berapa persen itu. Kalau pada cuka biasa Pak, cuka putih yang di dapur Pak, saya nggak rekomendasikan itu karena itu cukanya kasar. Cuka itu punya sekitar 4-7% ya, asam asetat di dalam cuka masakan kita. Asam asetatnya sampai 7%. Jadi itu terlalu keras untuk kita mengaplikasikan pada tanaman kita yang overdosis. Dan cuka di situ juga tidak langsung bisa diminum langsung ya, seperti cuka apel yang sifatnya lebih ramah dan organik. Jadi kalau misalnya pakai cuka apel itu lebih baik. Kalau tidak dapat cuka apel, saya rasa ini bisa didapat kok. Alternatif bisa pakai cuka kayu. Tetapi kalau cuka putih tidak saya sarankan ya. Tanaman bisa lebih parah daripada itu. Kenapa kita pakai asam asetat, kemudian asam malat seperti ini Pak, untuk menetralkan tanaman kita yang terkena residu atau overdosis insektisida. Insektisida itu Bapak Ibu, pestisida itu ada yang sifatnya basah, ada yang sifatnya asam, ada yang sifatnya netral. Saya ulangi, pestisida itu tidak semuanya sama. Pestisida itu sifatnya ada asam, ada basah, ada netral ya. Nah kalau pestisida itu whatever dia, mau dia asam, mau dia basah, mau dia netral, kita nggak peduli. Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan insektisida itu berbahan minyak seperti itu, agar bisa bertahan di dalam daun tanaman, permukaan maupun masuk di dalam. Dia berbasis minyak seperti itu ya. Nah, kalau misalnya pestisida-pestisida yang berbasis minyak menempel pada tanaman kita, overdosis yang terjadi akan berkepanjangan. Karena apa? Karena dia menutupi pori-pori stomata. Ya, itu tugas pestisida mengandung berbasis minyak, ya tugasnya itu menutup pori-pori. Supaya apa dia menutup pori-pori tanaman kita? Supaya mengurangi proses transpirasi atau penguapan. Tanaman membuang uap air ke udara lewat stomata. Nah, kalau dia membuang uap air itu ke udara, otomatis semua residunya terbuang juga. Jadi supaya dia efektif, Bapak Ibu tidak sia-sia membeli produk pestisida, maka dipakailah minyak di dalam situ, berbasis minyak. Nah, karena dia berbasis minyak, otomatis daya tahan atau daya rekat dia dalam tubuh tanaman kita maupun di atas permukaan daun kita akan lebih lama. Makanya overdosisnya bisa berkepanjangan. Tugas dari cuka apel yang asam ini, fungsinya dia bukan emulsifitor ya. Emulsifitor itu artinya sebuah zat ya, yang dia bisa, gampangnya gimana ya? Gampangnya gini deh, sabun itu emulsitor itu. Deterjen, kalau Bapak Ibu, air dan minyak itu nggak bisa bersatu ya. Nah, bagaimana caranya agar air dan minyak kelihatan bisa bersatu? Itu disebut emulsitor. Emulsitor itu yang disebut deterjen. Jadi ketika tangan kita berminyak, kita cuci dengan air, nggak bisa hilang minyaknya, kita pakai sabun, minyaknya hilang. Ya, emulsitor kerja di situ. Jadi ada zat yang bisa bercampur dengan minyak dan bisa bercampur dengan air. Itu disebut emulsitor. Nah, asam cuka ini apakah emulsitor? Bukan emulsitor, tetapi dia bisa bekerja seperti emulsitor. Artinya, lapisan minyak pada insektisida yang menempel pada daun maupun di dalam tubuh tanaman kita mampu dipecah-pecahkan menjadi lebih kecil. Sehingga apa? Sehingga minyak insektisida tadi yang membuat tanaman kita keracunan, ketika kita bilas dengan air, dia bisa mudah luntur di permukaan maupun di dalam tubuh tanaman. Seperti itu. Jadi sifat cuka apel itu seperti itu. Jadi dia menghancurkan ya, dia menghancurkan minyak itu, residu itu sehingga lebih kecil. Sehingga Bapak Ibu siram saja dengan air, spray dengan air saja, bilas dengan air atau terkena air hujan, rontok semuanya. Maka reaksi overdosis atau kerusakan pada tanaman bisa berangsur-angsur pulih. Itu tugas dari cuka apel. Nah, Bapak Ibu akan bertanya lagi. Banyak informasi yang mengatakan tentang kalsium. Apakah kalsium itu juga bisa seperti cuka apel? Kalau mau dibandingkan antara kalsium untuk menetralkan overdosis, keracunan, dan cuka apel, lebih kuat berkali-kali lipat cuka apel ketimbang kalsium. Kenapa bisa begitu Pak? Kalsium itu fungsinya bekerja dari dalam. Itu fungsi kalsium. Kalsium nggak bisa bekerja dari luar untuk menghancurkan minyak. Mana bisa kalsium menghancurkan minyak? Bapak pernah dengar kalsium menghancurkan minyak? Nggak bisa. Kalsium nggak bisa menghancurkan minyak, apalagi menghancurkan pestisida. Nggak bisa. Kalsium itu digunakan pada tanaman-tanaman yang overdosis. Tugasnya apa? Kalsium itu tugasnya untuk mengganti sel yang baru. Untuk membuat lapisan dinding sel bagian dalam dan luar tanaman daun yang tadi rusak bisa kembali pulih. Kalsium itu pengobatan dari dalam. Tetapi yang bekerja kontak langsung melunturkan pestisida itu asam cuka. Jadi sudah mulai paham ya. Nah, Bapak Ibu mau dapat dari mana informasi begini? Mana ada yang kasih informasi begini? Bapak Ibu juga baru pernah dengar kan kalsium untuk menetralkan atau mengobati tanaman yang keracunan overdosis pestisida seperti itu. Orang bilang kalsium. Gimana ceritanya? Kalsium itu kerjanya dari dalam. Jadi yang paling benar adalah penyemprotan cuka. Saya kasih kronologinya ya. Ambil cuka apel yang tadi produknya seperti ini. Ambil ini, masukkan ke dalam air 1 liter. Campurkan 2 mili ke dalam air 1 liter. Lalu Bapak Ibu semprotkan pada tanaman, khususnya daun yang atau tanaman yang overdosisnya parah atau sudah terkena overdosis pestisida. Semprot ke daun itu, spray ke daun itu. 10 menit kemudian bilas dengan air. Setelah bilas dengan air, 3 hari kemudian lakukan hal yang sama. 2 kali berturut-turut. Oke ya, dalam 1 minggu. Setelah itu tidak lagi kita gunakan itu. Ya kita gunakan apa? Kalsium. Ya, kalsium ini nanti memperbaiki dari dalam. Jadi si asam cuka ini sudah merontokkan, atau cuka apel ini sudah merontokkan pestisidanya. Kemudian kalsium meregenerasi sel yang tadinya rusak akibat overdosis tadi. Jadi dari luar disembuhkan, dari dalam juga disembuhkan. Itu yang benar informasi atau ilmu pengetahuan. Nah,
Produk apa Pak yang menurut Bapak bagus? Jadi kita bukan hanya, saya biasanya serangkap tabrak semua ya. Jadi untuk memperbaiki regenerasi sel dari dalam, memperbaiki tanaman dari dalam seperti kalsium, overdosis. Dia juga bisa menaikkan pH kalau pH tanah Bapak Ibu asam. Kemudian dia juga larut sempurna dalam air, bersifat ion yang mudah sekali diserap oleh tanaman untuk fase generatifnya dia ya. Jadi fungsinya pupuk yang mudah diserap, menaikkan pH dengan waktu yang cepat, dan mengembalikan sistem sel bagian tubuh tanaman yang rusak, sehingga muncul daun baru yang lebih sehat, segar, batang yang lebih kokoh, kulit tanaman yang lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Seperti itu ya. Apa yang Bapak rekomendasikan? Ini di sebelah sini. Ini pupuk kalsium paling bagus setahu saya. Namanya Java Higros. Sama linknya juga saya taruh deskripsi biar Bapak bisa dapat produk ini dengan harga yang murah, nggak usah beli yang mahal. Ini murah dan ekonomis dan terpercaya, amanah. Ya, ini Java Higros ini murah kok harganya ini. Ini larut sempurna dalam air, bahkan pupuk ini dicampur dengan pestisida, dicampur dengan pupuk yang lain juga biasa digunakan. Larut, dia tepung Bapak Ibu, bubuk, tetapi campur dengan air, nggak ada endapan. Coba aja Bapak Ibu beli lalu Bapak Ibu praktek, mau kasih pupuk kalsium ke tanaman. Coba aja Java Higros ini Bapak Ibu larutkan, nggak ada endapan sedikit pun, larut sempurna 100. Karena ada teknologi di dalam situ. Pupuk itu dibuat dengan teknologi, ya, yang memungkinkan dia larut sempurna 100%. Kandungan kalsium dalam situ berapa Pak? Bapak Ibu pernah dengar ada pupuk kalsium yang kandungan kalsiumnya di dalamnya ada 86%,91. Hampir 87%. Pernah nggak Bapak Ibu temukan sebuah pupuk kalsium yang kandungan kalsium di dalam situ, CaO-nya itu ada 87%. Tepatnya 86,91%. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada pupuk punya kalsium yang larut sempurna ya, yang sifatnya ionik ya, yang bisa diserap tanaman, dan ini juga pupuk hidroponik. Yang nilainya 86,91% kadarnya. Dapat di mana? Nah ini produknya seperti itu. Jadi fungsinya ganda. Nah jadi untuk menghadapi tanaman kita, solusinya yang sudah berdampak overdosis, daun sudah rusak, Bapak Ibu perlu penyembuhan dari luar dan penyembuhan dari dalam, ya, pembersihan dari luar dan penyembuhan dari dalam agar tanaman kembali optimal. Nah itu kalau misalnya kita berbicara insektisida, ya. Kalau misalnya kita berbicara soal fungisida, bagaimana Pak? Fungisida itu kan biasanya Bapak Ibu semprot-semprot atau kocor di tanah. Fungisida 70% lebih banyak diaplikasikan di tanah daripada di daun. Paham ya? Fungisida lebih banyak kita aplikasikan di tanah, jadi kita nggak perlu bahas di daun, kita bahasnya di tanah, ya. Karena fungisida biasanya Bapak Ibu akan kocor atau sebelum tanam ditabur, ya. Banyak fungisida dan bakterisida. Bagaimana kalau sudah overdosis fungisida atau bakterisida di tanah Pak? Caranya gampang, murah, namanya karbon aktif, nggak perlu beli, ya. Karbon aktif itu arang, karbon aktif itu arang sekam, karbon aktif itu arang kayu. Yang sifatnya arang itu adalah karbon. Sekalipun dia bukan karbon aktif. Kalau karbon aktif beda lagi, diaktifkan lagi. Arang itu tinggi akan karbon karena punya banyak rongga, pori, ya. Arang sekam atau arang kayu yang kita tumbuk halus, kita bisa aplikasikan kepada setiap titik tanam, ya, atau lubang tanam untuk menetralisir insektisida atau bakterisida yang overdosis atau kebanyakan. Karbon itu menyerap residu kimia berlebih dan menyimpannya di dalam rongga atau porinya dia. Cuma itu solusinya. Buat lubang, tabur di situ, lalu tutup kembali, siram dengan air, selesai. Dia akan bekerja di dalam tanah, seperti itu, ya. Itu kalau misalnya Bapak Ibu bertanya kemarin solusinya, penjelasannya seperti itu, panjang lebarnya seperti itu, ya. Jadi apakah ada alternatif lain Pak selain cuka apel? Nggak ada yang lebih efektif dari cuka apel. Kalau mau cari alternatif, cuka kayu, tetapi cuka putih saya tidak anjurkan, ya. Untuk produknya seperti ini, bisa Bapak Ibu kunjungi di link deskripsi atau disentuh saja layar ini untuk bisa mendapatkannya. Kemudian untuk bapak-bapak, tadi saya sudah bilang ya, cuka apel ini untuk ibu-ibu yang biasanya mencampurnya dengan pelembab wajah, lalu membersihkan wajah di malam hari sebelum tidur, ya. Untuk bapak-bapak yang petani yang kerja keras di ladang, di sawah, ya, bangun tidur itu biasanya petani itu, kalau saya itu kakinya sakit, punggung saya itu kayak pikul beban berat gitu ya, pegal-pegal seperti itu. Nah, otot-otot kita, saraf-saraf kita, ya, yang pegal ketika kita bangun tidur, ketika kita beraktivitas. Nah, ini obatnya ini. Kalau saya yang bilang, saya kan bukan dokter, jadi Bapak Ibu bisa saja ragu dan tidak percaya. Makanya tadi saya bilang di awal, kalau ada keluarga atau saudara dokter, tanya, benar nggak yang saya bilang itu? Jadi nanti sebagiannya bisa dipakai untuk di lahan pertanian, sebagiannya bisa Bapak Ibu konsumsi. Itu baik kok. Pak, bukannya asam itu nanti, kan pasti ada yang pintar-pintar itu yang suka nanya gini. Cuka apel itu kan asam, tadi Bapak bilang asam malat sama apa? Asam asetat tadi ya. Itu kan sifatnya asam itu Pak. Kami asam lambung minum cuka apel, wah bahaya. Gini ya. Cuka apel itu asam organik. Beda asam organik dengan asam kimia. Beda. Asam organik itu tidak akan membuat lambung Bapak Ibu kumat atau mah Bapak Ibu kumat, asam lambung naik. Enggak, yang buat asam lambung naik itu asam kimia atau asam buatan. Asam organik, cuka apel itu tidak dirancang untuk membuat asam lambung Bapak Ibu naik. Karena asam, Bapak Ibu tanya lagi deh putra-putri yang duduk di bangku SMP, sudah dapat materi kimia di situ. Ada nggak pelajaran SMA kelas 3? SMA kelas 3 itu ada nggak kalian di sekolah yang belajar reaksi asam basa?
di mana asam dan asam bercampur akan terjadi reaksi netral atau basa seperti itu ya. Asam dan asam kalau bercampur dia akan netral seperti itu. Makanya asam organik ketemu dengan asam lambung Bapak Ibu dia netral. Jadi kalau Bapak Ibu nanya nanti asam lambung saya kumat kalau saya minum cuka apel seperti, nggak ada reaksinya seperti itu karena dia asam organik ya. Saya sudah ngomong seperti dokter. Makanya kalau Bapak Ibu tidak percaya, tanya keluarga yang dokter, dia lebih paham gitu ya. Oke, saya harap cukup sekian. Besok kita masuk materi apa ya? Tadi banyak sekali yang bertanya tentang potas ya. Tentang potas, ada yang bertanya tentang potas. Pak, potas itu kan racun itu untuk kita membunuh kambing, membunuh sapi, membunuh apa itu hewan ya, kucing, tikus, anjing dan lain sebagainya. Potas itu kan racun untuk hewan itu tetapi tidak berbahaya untuk manusia. Jadi kalau kucing atau apa misalnya kambing kita kasih potas, kambing itu mati. Dia makan makanan yang sudah kita lumuri atau kita tabur dengan potas, kambing itu mati. Rumput kita kasih potas, kambing makan, kambing mati. Tetapi kita yang makan kambing itu, dagingnya, kita tidak mati. Nah, potas itu kan baik itu. Pembunuh yang baik maksudnya ya. Nah, potas itu, kalau misalnya kita aplikasikan sebagai insektisida, apakah bisa Pak? Nah, besok kita masuk di situ. Karena logikanya gini ya, kambing aja mati ya, sapi aja mati, apalagi insek ya. Besok kita masuk di situ. Boleh atau enggaknya ya. Sampai jumpa besok. Dengan kata saya ucapkan, tetap Anda selalu berbagi dan menebar kebaikan setiap saat.